Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Oke, seperti biasa, pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading bulanan untuk zodiak kalian ya, zodiak Scorpio, Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Mei 2022. Oke, reading kali ini sifatnya sangat umum, jadi bisa berlaku ke dalam semua segi kehidupan kalian, seperti pekerjaan, keuangan, asmara, dan sebagainya. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisimu masing-masing, ya. Oke, kalau gitu langsung kita mulai untuk reading bulanan kali ini. Jadi sebentar ya, teman-teman. Oke. Oke, sekarang kita mulai. Yang pertama ada kartu Wheel of Fortune, terus 3 tongkat, King of Wands, 5 koin, 6 koin, Knight of Cups, 8 tongkat, The High Priestess, 2 koin, dan terakhir The Fool ya. Oke, terus tema untuk bintang Scorpio untuk bulan Mei 2022 adalah kartu 7 koin, 7 of Pentacles ya. Oke, oh ya teman-teman, kalau bisa simak terus videonya sampai selesai, soalnya di akhir video nanti kita akan bahas lagi lebih mendalam bagaimana kisah asmaramu selama bulan Mei nanti ya. Oke, kita lanjut. Tadi tema untuk bintang Scorpio kartunya ini 7 koin ya. Jadi artinya Scorpio selama bulan Mei nanti sebagian besar dari kalian mungkin akan berhenti sebentar untuk memikirkan sebuah rencana baru ya, untuk menyusun kembali rencanamu dengan kartu 7 koin. Terus bagian lain mungkin di sini kalian tuh lagi ingin melakukan sebuah proses evaluasi ulang. Soalnya kartu ini pada dasarnya melambangkan orang yang ingin melakukan proses analisa, mengevaluasi ulang kondisi yang sedang dialami selama ini ya. Jadi artinya memang selama bulan Mei aku lihat kalian itu lebih fokus untuk mengevaluasi, mungkin lagi ingin mengevaluasi diri, mengevaluasi kondisi yang sedang kamu hadapi belakangan ini, mungkin lagi mencari tahu ya sumber permasalahannya seperti apa, alasannya seperti apa, jalan keluarnya seperti apa ya. Bagian lain mungkin lagi mengatur ulang strategi, mengatur ulang rencanamu agar lebih berhasil ke depannya. Mungkin kalian itu lagi mikir-mikir bagaimana ya, keputusan seperti apa, langkah seperti apa yang harus diambil ketika ingin mewujudkan tujuanmu masing-masing selama bulan Mei ya. Jadi kalian itu lagi mengatur rencana, lagi memikirkan rencana penting, mungkin ada dikarenakan ada sebuah tujuan besar yang ingin kamu capai ya selama bulan Mei. Terus lihat di bawahnya kartu Ace of Cups yang melambangkan permulaan baru dalam intuisi. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei kalian itu lagi mulai ya, akan mulai menggunakan feeling dan intuisimu sendiri ketika ingin mengatur sebuah rencana penting dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke. Terus di bawahnya ada kartu Death dan 7 pedang. Oke, jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Scorpio juga di sini ya. Oke, jadi ceritanya Scorpio, beberapa dari kalian akhir-akhir ini baru saja menjalankan sebuah rencana penting ya dengan kartu 7 pedang. Jadi ada sebuah rencana yang baru saja kamu pikirkan dan baru saja kamu lakukan. Mungkin dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk melakukan perubahan penting dalam hidupmu. Kartu Death ini ke arah yang lebih baik dikarenakan ada suatu hal yang ingin sengaja kamu ubah sendiri. Jadi ada sebuah rencana yang baru saja kamu lakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan. Jadi kira-kira artinya seperti itu dengan kombinasi kedua kartu ini ya. Oke. Terus jadi intinya dengan kartu 7 koin sebagai tema utama bisa dikatakan selama bulan Mei nanti kalian itu lebih fokus untuk mengatur ulang strategi, mengevaluasi ulang kondisi situasi yang baru saja kamu hadapi selama ini. Agar apa? Agar kalian tuh bisa mendapatkan jalan keluar ya, agar kalian tuh bisa mengambil keputusan dan langkah yang lebih tepat ke depannya untuk mengejar tujuan dan targetmu masing-masing ya. Oke, sekarang kita lanjut. Di tengah-tengah ada kartu Wheel of Fortune yang melambangkan perubahan positif. Jadi ceritanya beberapa dari kalian Scorpio di awal minggu nanti ya, di awal bulan ya, di minggu pertama mungkin tiba-tiba akan mendapatkan sebuah bentuk keberuntungan ataupun perubahan positif. Jadi memang cukup bagus energinya. Jadi ada suatu hal tiba-tiba yang akan mempermudah jalanmu ya. Jadi ceritanya seperti itu di minggu pertama. Jadi kalian itu tiba-tiba lebih mudah ketika ingin berbicara, mendekati seseorang, merasa lebih mudah ketika ingin menyelesaikan pekerjaan, ketika ingin memperbaiki keuangan dan lain-lain. Jadi ada sebuah bentuk perubahan positif yang akan kamu dapatkan di minggu pertama ya. Terus
Sebagai tantangannya ada kartu 3 tongkat yang melambangkan kerja keras. Jadi ceritanya memang selama bulan Mei nanti, Scorpio, kalian tuh diminta ditantang untuk selalu kerja keras, ya. Kerja keras ketika ingin berhasil, ya, perlu untuk lebih semangat, lebih rajin, ya, rajin dalam berusaha, ya. Jangan pernah menyerah di tengah jalan, ya, ketika ingin memperjuangkan apapun yang kamu inginkan. Soalnya kartu ini melambangkan bentuk kerja keras. Jadi kalian tuh perlu untuk selalu kerja keras untuk mendapatkan tujuan dan ambisimu masing-masing selama bulan Mei, ya. Oke, terus ada foundation, ada kartu King of Wands. Jadi mungkin ada yang lagi berhubungan dengan bintang Aries, Leo, Sagittarius. Jadi ceritanya teman-teman selama di masa lalu, ya, di masa lalu beberapa dari kalian mungkin lagi penuh dengan semangat, punya semangat tinggi untuk mewujudkan ambisi dan tujuanmu masing-masing. Jadi kalian tuh lagi bekerja keras, ya, untuk mewujudkan sebuah ambisi besar dan kalian telah melakukannya dengan semangat tinggi. Ini sudah terjadi di masa lalu, ya. Terus ada recent past, ada kartu 5 koin yang melambangkan bentuk kekurangan. Jadi artinya selama bulan April kemarin, beberapa dari kalian baru saja melewati sebuah rasa kekurangan dalam kehidupanmu masing-masing, ya. Misalnya mungkin ada yang baru saja melewati krisis, ya, sebuah kesulitan keuangan, bisa juga mungkin lagi merasa kurang diperhatikan oleh pasangan, ya, merasa kesepian bagi yang lagi single, terus bagi yang lain mungkin lagi merasa kurang dihargai di tempat kerja, ya, bagi yang sudah bekerja saat ini. Jadi memang ada bentuk kekurangan yang baru saja kamu hadapi selama bulan April, ya. Sekarang kita lihat apa fokus utamamu selama bulan Mei. Di sini ada kartu 6 koin. Jadi artinya, teman-teman, selama bulan Mei nanti kalian tuh lebih fokus untuk apa? Untuk mencari dukungan dan perhatian dan bantuan dari orang lain. Jadi kalian tuh lagi mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu ketika ingin mengejar tujuanmu masing-masing. Bisa dengan siapa saja, mungkin dengan teman, dengan keluarga, ataupun dengan orang-orang di lingkungan pekerjaan. Jadi fokus utamamu itu untuk mencari dukungan dan bantuan sebisa mungkin, ya. Oke. Terus di minggu kedua ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya Scorpio, di minggu kedua nanti kalian tuh akan bergerak mengejar tujuanmu selangkah demi selangkah dengan menggunakan isi hatimu sendiri, mendengarkan intuisimu sendiri dengan cukup baik, ya. Knight of Cups. Namun hati-hati, dengan kartu ini aku lihat memang ada semacam bentuk keraguan-raguan, ya, sedikit, ya, keraguan-raguan yang masih timbul dalam dirimu. Mungkin kalian tuh masih ragu-ragu, meragukan diri sendiri apakah bisa berhasil apa enggak ketika mengejar tujuan tersebut. Ini akan terjadi di minggu kedua. Jadi hati-hati, ya. Terus di minggu ketiga ada kartu 8 tongkat yang melambangkan komunikasi yang penting. Jadi artinya Scorpio di minggu ketiga ada semacam bentuk pembicaraan, komunikasi penting yang akan kamu lakukan dengan seseorang, bisa dengan siapa saja, mungkin dengan tujuan menyelesaikan masalah ataupun untuk mencapai tujuanmu, ya. Oke. Terus kita lanjut, di sini ada kartu The High Priestess. Jadi artinya selama bulan Mei nanti orang lain akan menilaimu itu terlalu ingin sendirian, ya, lagi ingin sendirian ketika menyelesaikan masalah ataupun ingin sendirian ketika ingin mencapai tujuan. Soalnya kartu ini melambangkan energi independen. Jadi semua akan dilakukan secara sendirian dan kamu itu tidak ingin terburu-buru, tidak ingin didesak siapapun ketika ingin mengejar tujuanmu sendiri. Jadi kalian itu terkesan akan pelan-pelan, ya, selangkah demi selangkah mengejar tujuan. Ini sudut pandang orang lain mengenai dirimu, Scorpio, ya. Oke. Terus kita lanjut, di sini juga ada kartu 2 koin. Ini menjadi harapan utamamu. Jadi artinya teman-teman selama bulan Mei kalian tuh punya harapan besar. Apa itu? Ini kalian punya harapan besar untuk mempertimbangkan sebuah keputusan yang ingin kamu ambil secara mendalam. Jadi kalian tuh punya harapan agar keputusan yang kamu perbuat itu bisa lebih matang, lebih baik lagi, ya. Kalian tuh butuh pertimbangan yang sangat mendalam ketika menghadapi sebuah keputusan penting, ya. Terus terakhir di minggu keempat ada kartu The Fool. Jadi artinya memang ada sebuah cara-cara baru, metode baru yang akan kamu gunakan untuk mencapai tujuan tertentu di minggu keempat. Misalnya mungkin cara baru ketika mencari uang, cara baru ketika menyelesaikan pekerjaan, cara baru ketika mendekati seseorang, dan lain-lain, ya. Oke, jadi intinya dengan kartu 7 koin sebagai tema utama bisa disimpulkan selama bulan Mei nanti kalian tuh lebih fokus untuk mengatur ulang strategi dan rencanamu masing-masing. Mungkin ada suatu hal yang ingin kamu evaluasi ulang kembali situasi yang baru saja kamu hadapi agar bisa mengambil keputusan yang lebih baik ke depannya, ya. Oke. Mungkin akan terjadi di minggu pertama dengan kartu Wheel of Fortune. Jadi artinya di minggu pertama kalian tuh ingin berubah ceritanya, ingin melakukan perubahan, dan kalian tuh akan mikir-mikir menyusun rencana dengan lebih baik, lebih matang ketika ingin melakukan perubahan tersebut dengan kombinasi kedua kartu ini, ya.
Terus bagian lain mungkin akan terjadi di minggu kedua, Nine of Cups, dikarenakan apa? Dikarenakan kalian tuh lagi ingin mengejar tujuan, selangkah demi selangkah. Namun di sisi lain mungkin ada semacam timbul keraguan-raguan dalam dirimu ketika ingin melangkah maju. Oleh sebab itu kalian tuh akan mikir-mikir, ya, mungkin akan mulai menyusun rencana lebih baik, lebih matang dengan kartu 7 koin ini, ya. Oke, terus bagian lain mungkin akan terjadi di minggu keempat dengan kartu The Fool, mungkin dikarenakan ada sebuah cara baru, metode baru yang akan kalian gunakan sendiri, ya. Akan tetapi pada akhirnya di tengah jalan mungkin barangkali kalian tuh akan mikir-mikir terlebih dahulu, kira-kira metode tersebut bisa digunakan apa enggak, ya, dengan kombinasi kedua kartu ini. Oke, jadi apapun itu kondisinya teman-teman, kalau bisa hadapi dengan hati yang sabar dan tetap semangat, ya. Oke, sekarang kita lanjut, kita langsung lihat bagaimana kisah asmaramu. Jadi saya akan tarik lagi 2 kartu tambahan, ya. Jadi sebentar. Oke, yang pertama ada kartu ini 3 tongkat dan satunya lagi ini 6 cawan. Oke, cukup menarik energinya. Ya, jadi mungkin untuk segi percintaan ya teman-teman, aku lihat memang selama bulan Mei kalian itu lebih fokus untuk kerja keras. 3 tongkat. Kartu ini melambangkan kerja keras ya. Jadi ada bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan untuk mendekati seseorang yang kamu sukai. Ini berlaku untuk yang lagi single dan couple. Misalnya bagi yang lagi single ya, kalian itu kerja keras untuk mendekati orang yang kamu naksir ya, yang kamu taksir, yang kamu sukai selama ini ya, dan kalian itu tidak ingin menyerah sedikit pun. Ya, terus bagian lain memang ada sebuah proses penantian yang akan kalian lakukan juga. Mungkin lagi menantikan kejelasan dan kepastian dari dia. Ya, soalnya tema utamamu kartunya 7 koin. Jadi artinya kalian tuh lagi mikir-mikir, lagi menyusun rencana. Kira-kira rencana apa yang mesti dilakukan untuk berhasil mendekati orang yang kamu sukai selama ini. Jadi kalian tuh siap untuk kerja keras ke depannya, 3 tongkat. Ya, terus bagian lagi couple hampir sama. Di sini ada bentuk kerja keras yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki dan menjaga hubungan tersebut. Dan lihat di sampingnya ada kartu 6 cawan yang melambangkan masa lalu. Jadi kalian tuh lebih fokus untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kalian berdua akhir-akhir ini, agar apa? Agar hubungan kalian lebih berhasil ke depannya. Dan ingat, tema utama kalian kartunya 7 koin. Jadi bagi yang lagi couple, memang kalian tuh lagi fokus untuk membentuk ya, menyusun rencana agar apa? Agar untuk memperbaiki hubungan tersebut. Soalnya memang ada sebuah masalah yang ingin kamu selesaikan. Aku lihat di sini 6 cawan. Mungkin masalah yang sudah lewat, yang sudah terjadi di antara kalian berdua selama ini, ya. Jadi apapun itu kondisinya teman-teman, mudah-mudahan kalian itu tetap sabar ya dan tetap semangat, ya. Oke, teman-teman, kayaknya segitu dulu untuk readingnya. Semoga readingnya bermanfaat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.